kepalanya. Taubah 36, ya, sama juga perangilah. Nah, ini perintah yang berbeda, ya. Di sana jangan membunuh, di Injil jangan membunuh, tetapi di Al-Quran Al-Baqarah 191 bunuhlah mereka. An-Anfal 12 penggallah kepala Nggak usah diulang-ulang, darinya. Bang. Nggak usah Atau diulang-ulang, 36 cukup. perangilah mereka. perang itu. Jadi ini perintah yang berbeda dari Allah. Oke, itulah menurut saya. Tolong dijelaskan ini. Kalau saya tidak menafsirkan ya, saya hanya membacakan. Saya tidak berkhotbah tentang kitab suci saudaraku, tidak. Saya cuma mengurut saja. Kalau si Juma tadi berkhotbah tentang keimanan Kristen dan membaca Alkitab, itu menurut dia orang Kristen paham siapa Yesus. Ya, berkali-kali kepada Bang Juma terangkan bahwa firman Allah jangan ini sebagai manusia jangan diulang-ulang, itu Pak. Yesus bukan persetubuhan suami istri. Cukup gantian. Nah, ya jadi gini saudara, mengenai bunuh ya. Ya. Di dalam Bible, sabar. Di dalam Bible kalau bunuh sinkronisasi ya dari Taurat ke Injil. Bisa gantian kan kita ya. Gantian nanti ada kesempatan sendiri. Di Al-Quran itu ada surat Ar-Rahman. Nama surah itu artinya kasih sayang. Di Bible enggak ada surat-surat kayak gitu, enggak ada. Kemudian, sabar Pak, gantian kita, sabar. Nanti Bapak coloti lagi ya. Kalau kita mau mengukur perintah membunuh di Bible, kita gabungkan nih antara kitabnya Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, lalu digabungkan dengan Perjanjian Baru, ya, digabungkan kitab ini dua, kitabnya Yahudi terjemahannya diambil digabungkan dengan kitabnya Kristen, digabung menjadi dua. Satu, kata bunuhlah dengan kasihilah itu sebanding antara 1 juta dengan 1. Perintah membunuh di dalam Bible itu 99%, perintah kasihi itu cuma 1%. Itu Pak Ando. Contoh nih 1 Samuel 15 nomor 3 misalnya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Bunuhlah semuanya, jangan kau biarkan satupun yang bernapas. Ya Pak ya, contoh tuh. Sedangkan data-data yang Anda bawa dari Quran itu adalah data-data saat perang. Itu dalam keadaan perang Pak. Itu bukan berbicara mengenai perintah membunuh dan seterusnya. Kemudian, sabar ya. Kemudian, ketika Anda mengatakan terkait bunuh, Matius 19 yang Anda bawa. Di situ dikatakan ketika orang itu bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya saya bisa masuk surga? Yesus menjawab, jangan kau membunuh. Nah, saya mau bertanya nih kepada Bapak, apakah membunuh Yesus itu bisa menyebabkan orang masuk surga? Apakah membunuh Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat? Jangan membunuh. Karena kapan membunuh? Melanggar hukum Taurat. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat atau tidak? Jawab, silakan. Untuk saya berbicara tadi, karena tadi terjebak kepada hukum Taurat soal larangan membunuh yang disampaikan kepada Musa. Salah satu adalah jangan membunuh. Tadi Pak Juba menanyakan apakah itu ada di Injil. Saya sampaikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Matius 19 nomor 16 sampai 18. Ada langsung perkataan larangan membunuh. Lalu saya tarik ke Al-Baqarah. Bunuhlah. Ini perintah siapa nih? Penggallah kepalanya. Ya, Taubah 36. Perangilah. Ini perintah. Tadi kan saya sudah menjelaskan Bapak, itu adalah ayat perang. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam 1 Samuel 15 itu lagi tidak perang, tapi diperintahkan membunuh anak-anak, anak laki-laki, anak perempuan, ya, yang menyusui, bahkan anak bayi pun disuruh bunuh. Lembu, domba, onta, keledai disuruh bunuh, dan itu dalam keadaan tidak perang. Kenapa disuruh bunuh? Jadi enggak usah ambil itu, bukan itu poinnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengatakan dalam Matius 19, jangan membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Coba.
Jawab, silakan. Jawab dong. Dibuka aja, Pak Ando. Dijawab. Bang Ando, dibuka aja. Dijawab itu pertanyaannya. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Jawab. Sikala makama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap malakama itu ya. Ingat ya Pak ya, Anda ditunggu di 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak dikuburkan, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Iman Kristen itu ada dari hasil dosa melanggar hukum Taurat. Karena membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat. Dengan melanggar hukum Taurat, maka muncullah agama Kristen. Jadi agama Kristen ini hadir akibat pelanggaran terhadap hukum Taurat. Jedar. Tanpa pelanggaran kepada hukum Taurat, Kristen tidak ada. Jadi agama Kristen ini berasal dari pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu dalilnya. Silakan kalau masih mau lagi. Bang Juma, Ya. kalau lagi perang itu, musuh itu dikasihi atau dilawan, Bang Juma? Digeletek-geletek, digitik-gitik. Oh, dicabut. Oke. Ya, jadi ya silakan, masih ada Ibu, silakan. Ya, tadi maaf teman-teman, tadi saya lowbat banget, jadi saya tadi turun itu. Baik, saya belum mendengarkan lo tadi paparan Bang Juma yang terkait pertanyaan saya tadi. Apakah hukum kasih yang seperti ada di dalam iman Kristiani itu, apakah ada di dalam hukumnya Bang Juma di Al-Quran Bang Juma dan Sudah dijawab, Bu. diimplementasikan? Surah Al-Rahman, Bu. Sudah dijawab. Biarin. Kan dia nggak dengar, nggak apa-apa. Bagus kok pertanyaannya. Iya. Saya kasih ayatnya Yang- misalnya ya. di dalam surat Maryam misalnya ya. Di data ayat 96. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Nah, rasa kasih sayang ini kemudian bukan hanya sesama muslim, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad membawa Islam, melainkan untuk kasih sayang terhadap alam semesta. Oke. Itu ya Bu ya? Ya. Ya, sampai di situ. Baik, saya menerima Bang Juma. Apakah ini termasuk juga kepada Islam-Islam atau Muslim-Muslim yang melakukan pembakaran gereja dan lain-lain? Apakah mereka mengerti hukum yang tadi Bang Juma sampaikan? Itu yang Kemungkinan dia tidak mengerti. Kemungkinan dia tidak mengerti karena Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Andai saja Islam mengajarkan seperti itu, Kristen sudah habis di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebelum merdeka itu dijajah oleh manusia yang beragama Kristen dan juga Katolik. Dan nama Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya gereja, nama kitabnya Bible. Faktanya 350 tahun orang-orang yang beragama Kristen ini membunuh jutaan manusia, membuat jutaan manusia menjadi yatim piatu dan wanita menjadi janda, itu jutaan dibuatnya. Kuburan 40 korban jiwa dari keganasan orang-orang yang bernama Kristen, yang beragama Kristen. Tapi apakah kemudian ketika kami orang Islam ini berhasil mengusir mereka, pengikut-pengikutnya atau rumah ibadahnya diratakan dengan tanah? Enggak. Karena Islam melarang. Enggak boleh merusak rumah ibadah agama lain. Enggak boleh. Dilarang dalam agama Islam, haram hukumnya. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan dirinya Islam kemudian membakar gereja, itu melanggar Islam. Itu
itu melanggar, nggak boleh. Tapi kalau di Kristen saya rasa sah-sah saja sih. Karena di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 dikatakan, barang siapa yang berbuat dosa, maka ada Yesus yang mendamaikan dosa Kristen. Baik. Itu artinya mereka yang Islam yang melakukan pembunuhan ataupun melakukan saksi dusta terhadap sesamanya, itu bukan Islam yang menganut paham dari Quran yang diadopsi oleh keimanan Bang Zuma dan teman-teman, begitu ya, dari statement itu. Apakah itu yang dimaksud ya Bang Zuma? Iya, karena itu tidak sesuai dengan Islam. Itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Baik. Jadi ketika Al-Maidah ayat ada yang 32. melakukan itu adalah bukan barisan dari Islam, gitu ya Bang ya? Penduduknya, orangnya mungkin KTP-nya Islam, tapi dia tidak sedang menjalankan ajaran Islam. Al-Quran surah Al-Maidah jelas sekali diterangkan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annaha ahya nas jami'a. Dan barang siapa yang menyayangi satu manusia, maka dia sama halnya menyayangi seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Baik. Jadi demikian juga analoginya seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, bahwa penjajah Indonesia 350 tahun adalah orang Kristen. Seperti tadi saya nyatakan bahwa ketika orang Kristen, makanya saya sampaikan hukum Taurat itu tetap dilakukan sampai hari ini, karena jika dia melanggar hukum Taurat, dengan otomatis dia melanggar hukum kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus ya. Nah, demikian juga yang penjajahan 350 tahun, sama seperti yang Bang Juma tadi paparkan, Islam yang membunuh, Islam yang sengaja memiliki motivasi untuk menghancurkan gereja dan membunuh jemaat yang sedang merayakan Natal. Begitu juga yang 350 tahun menjajah ini adalah Kristen-Kristen yang tidak mengadopsi ajaran kasih yang ditetapkan Yesus Kristus. Itu makanya ketika terjadi penjajahan, tidak saja terjadi orang-orang yang menjajah Indonesia, tapi ada juga misionaris yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan hukum kasih tersebut. Jadi dengan demikian paparan Bang Juma tadi yang mengatakan orang Kristen adalah penjajah, itu bisa dianulir dengan statement saya barusan bahwa itu tidak ada, itu bukanlah pengajaran kasih yang diperintahkan Yesus di Matius 37. Itu penjelasan dari saya. Yang kedua, saya belum terjawab tadi yang Bang Juma sampaikan, apakah hukum Taurat itu juga dilakukan dan diyakini dan dipercaya sampai hari ini tidak diikuti oleh keimanan Islam? Silakan dijawab Bang Juma. Iya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Wahai Musa, ajarlah kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat. Tuh, Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Kami ini bukan umat yang tidak punya harga diri, tidak plagiat kami ini. Kami bukan penyamar-penyamar. Hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kami punya Al-Quran dong. Kami nggak mau menggunakan kitabnya orang. Cuman Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk menjelaskan sebagian dari isi Taurat. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kami tidak plagiat. Kami punya Nabi yang menerima hukum-hukum. Nabi Muhammad menerima hukum. Hukum yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hukum untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas.
Makanya kami beriman. Karena hukum itu datang untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Aku memberikan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad untuk kau sampaikan kepada seluruh manusia. Nah itu. Nabi Musa, aku berikan Taurat untuk kaummu Nabi Musa. Aku beri Injil kepada Nabi Isa untuk kaummu Bani Israel. Makanya Kristen tidak punya Injil Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus menurut catatan yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen, Yesus datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Markus 1 nomor 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ucapan-ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Bible, saya ulang, sedangkan Bible itu adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali yang menuliskan tentang Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus mengajarkan kitabullah, ketetapan Allah terkait hikmah Injil kepada muridnya Bani Israel. Makanya di dalam Matius 15 nomor 24 di situ dicatat oleh penulis Matius bahwa Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Itu ucapan Yesus. Kitab Anda itu ditulis setelah Yesus tak ada di bumi. Sedangkan Yesus itu adalah pembawa Injil. Injilnya tidak dihafalkan, Injilnya tidak dituliskan. Injilnya hanya disampaikan kepada pengikutnya Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini adalah oknum di luar garis. Ingat, Yesus adalah pihak pertama sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Bani Israel adalah pihak kedua sebagai penerima firman dari pihak pertama, yaitu Yesus. Tidak ada Kristen di sini, nggak ada. Kristen ini pihak ketiga, pihak yang berada di luar garis. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya kita susun perintah Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Dari perintah 1 sampai ke perintah 3 juta, tidak akan pernah bisa mengantarkan orang menjadi Kristen. Apa yang bisa menjadikan orang menjadi Kristen? Perintah-perintah Paulus. Nah itu baru bisa menjadi Kristen. Tapi kalau perintah Yesus, mustahil orang bisa menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan untuk jangan membunuh. Sedangkan Kristen, agama yang dihasilkan dari hasil membunuh. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, Kristen itu, mohon maaf nih, Kristen tidak ada di bumi ini kalau tidak ada pembunuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Dalilnya di mana? Terang, saya bacakan tadi di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bisa nggak Yesus dibangkitkan tanpa dibunuh? Nggak bisa. Berarti, dengan kata lain, jika Yesus tidak dibunuh, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sedangkan membunuh Yesus adalah dosa besar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti membunuh Yesus yang adalah orang benar itu adalah melanggar firman Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan Matius 19, jangan kau membunuh. Berarti tanpa pembunuhan Kristen tak ada. Tapi dengan adanya pembunuhan manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kesimpulan saya, pembunuhan kepada Yesus bukan menebus dosa, tapi pembunuhan kepada Yesus melahirkan dosa. Catat itu Ibu, silakan. Terima kasih. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk menjelaskan sebagian isi Taurat saja ya. Jadi artinya tidak melakukan hukum Taurat sampai hari ini. Jadi itu sebabnya mungkin sebagian Islam gagal paham untuk menginterpretasikan ajarannya sehingga dia masih tetap membunuh karena tidak dikunci oleh hukum Taurat sampai sekarang ya. Jadi saya sekarang mulai mengerti. Lalu yang kedua adalah tadi Bang Juma mengatakan bahwa agama Kristen lahir dari pembunuhan. Mungkin saya lebih sepakat agama Kristen lahir dari kematian Yesus Kristus. Karena pembunuhan yang tadi Bang Juma rujuk dari 1 Korintus 15 ayat 17
di mana Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, karena ini panjang dan lebar ini sebenarnya untuk menjelaskan perikop ini. Saya mungkin di lain waktu mau bertemu lagi dengan Bang Juma untuk kita lebih depth untuk membahas perikop ini. Jadi yang Bang Juma katakan tadi bahwa Yesus itu Kristen itu hasil dari pembunuhan, itu tidaklah benar statement seperti itu ataupun premis seperti itu. Karena pembunuhan itu tidaklah diizinkan oleh hukum Taurat yang dimana saya tadi mengatakan bahwa saya konsisten mengatakan bahwa hukum Taurat itu tetap harus dilakukan hingga hari ini. Jadi ketika pembunuhan itu pun terjadi, bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukanlah orang-orang yang menyukai Yesus. Yesus dibunuh oleh orang-orang yang memang membenci Yesus. Jadi bukan orang-orang yang memang mengikuti ajaran Yesus saat itu, bukan orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes saat itu, karena saat itu adalah Yohanes menjadi Yohanes Pembaptis di zaman Yesus memberitakan Injil ataupun bukan Injil, saya ralat, di zaman Yesus berada di dunia saat itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan masuk ke Komal Bang Juma. Karena malam ini saya tadi udah live dari pagi, mohon izin kita bisa sambung di Komal berikutnya. Bang Juma, salam kenal dari saya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih telah melakukan pencerahan dan diskusi. Buat Bang Handi juga terima kasih, salam kenal. Tadi mohon maaf agak sedikit ini tektokan karena tadi saya memang sengaja lagi kulo nuwun aja karena saya tadi habis kirim message sama Bang Arif ya. Makasih Bang Arif hostnya telah mengundang saya untuk berdiskusi di ruangan ini. Buat teman-teman yang lain mohon maaf jika ada salah kata maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih, salam damai semuanya. Mohon izin saya turun, nanti kapan-kapan saya bisa bertandang ke rumah-rumahnya Bang Juma. Baik. Sekian. Terima kasih. Silakan Ibu juga. Saya juga terima kasih dan sekalian minta maaf ketika ada kata saya yang kurang berkenan untuk Ibu. Itu hanya sekedar untuk bahan kita untuk berpikir ya. Oke, saya lanjutkan. Ibu terima kasih, sehat selalu. Saya menunggu. Sehat selalu. Baik. Saya menunggu Ibu kapan hari lagi untuk berdiskusi dengan saya ya. Baik. Saya ingin oke. Saya ingin izin aku live ya. Terima kasih ya, teman-teman. makasih Ibu, makasih. Makasih. Selamat malam semua. Ya, Ibu. Jadi teman-teman sekalian, Ibu ini mengatakan bahwa pantasan aja di Islam itu masih bisa membunuh kata dia kan. Nah, ini cara licik yang memang diajarkan dari agamanya gitu. Mereka harus cerdik, ya cerdik seperti ular. Memang seperti itu mereka. Di dalam 1 Filipi 1 nomor 18 terkait pemberitaan tentang Yesus, mereka boleh dengan cara menipu, dengan cara jujur, dengan cara palsu boleh, mengelabui boleh. Padahal tadi saya sudah membacakan ayatnya. Barang siapa yang membunuh satu manusia, sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Ada nggak dalil itu di kitab mereka? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Al-Quran mengatakan walladzina la yud'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa adzama. Al-Quran mengatakan itu. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh.